Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mem. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Hari ini kita masuk materi tentang proyeksi ortogonal vektor. Jadi ini adalah materi terakhir dari KD 33 ya, 33 untuk di semester genap ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan panjang proyeksi vektor ortogonal vektor A pada B. Siswa dapat menentukan panjang proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Oke. Baik. Nah, apa itu proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lainnya? Jadi kalau kamu perhatikan dari gambar, ini kan ada vektor A, vektor B, membentuk suatu sudut theta. Oke, yang dinamakan proyeksi itu konsepnya sama seperti kamu melihat proyektor ya, hasil tampilan gambar di layar depan dari sumber gambar mungkin dari laptop atau dari PC ya, ditembakkan ke dinding seperti itu. Jadi konsep proyeksi itulah ada di dalam proyeksi ortogonal suatu vektor. Oke. Nah, jadi ini nanti kan ada vektor A, vektor B, kelihatan ya OA, OB. Nah, jatuhnya dari titik ujung vektor A ini ke bidang B, ke vektor B, inilah yang dinamakan panjang proyeksi vektor. Paham ya? Nah, jatuhnya ini harus membentuk sudut tegak lurus. Nah, sekarang kamu perhatikan. Di dalam gambar, kamu lihat ada segitiga apa ini? OAC. Bisa ya? Kelihatan ya? OAC. Kita gunakan konsep trigonometrinya dalam perbandingan trigonometri. Kalau dia cos theta itu sama dengan apa? OC per OA. Ya. OC per OA. Itu kan dalam trigonometri, perbandingan trigonometri. Nah, dari sini kita bisa dapati OC itu adalah panjang vektor C. OA itu adalah panjang vektor A. Kalau kita tinggalkan si C-nya sendirian, maka panjang vektor C itu sama dengan panjang A-nya kan per panjang A tadi kali silang ya, panjang A cos theta. Sampai di sini paham? Bisa? Paham. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini udah paham ya, panjang C adalah panjang A cos theta. Nah, sebelumnya kita juga udah belajar perkalian vektor, perkalian antara dua vektor. Rumus perkalian antara dua vektor itu adalah A kali B, vektor A kali B, vektor A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B cos theta. Gitu ya. Pas ya? Nah, ini sekarang si B-nya, si panjang, ini kan harusnya panjang A kali panjang B cos theta itu adalah nilai A vektor kali B vektor. Nah, ini si B-nya saya pindah nih. Jadi kita dapati panjang A cos theta sama dengan A kali B per panjang B. Sampai di sini bisa? Bisa ya? Oke, nah dari sini kita akan dapati panjang A cos theta itu adalah nilai siapa tadi? Yang di atas di perbandingan trigonometri itu adalah nilai panjang C. Seperti itu ya. Oke, nah maka kita dapati panjang proyeksi vektor A pada C, tadi A pada B ya, A pada B ada A pada B itu adalah panjang vektor C, maka sama dengan A vektor kali B vektor per panjang B. Ini rumusnya secara umum. Paham ya? Jadi kalau saya kembalikan ke gambar, ini gambar nih. Proyeksi vektor OA pada OB adalah vektor OC. Karena jatuhnya OC ini, ujung C ini adalah tegak lurus dari ujung A jatuh ke vektor B di C. Maka yang dinamakan proyeksi suatu vektor pada vektor lain, ini suatu vektor OA pada vektor
OB, hati-hati ya, pada vektor OB, jatuhnya kan di B adalah panjang OC. OC ini berada di vektor B. Ya, OC itu merupakan bagian dari vektor B. Saya, maka rumusnya tadi panjang C vektor sama dengan A kali B per panjang B. Oke, bisa? Paham ya? Oke, ya kita lanjut ya kalau paham. Nah, yang berikutnya saya akan jelaskan tentang panjang proyeksi vektor ortogonal tadi. Nanti kita udah dapat nih rumusnya. Rumusnya adalah panjang C sama dengan, berarti kalau dia namanya panjang, hasilnya itu berupa nilainya adalah berupa angka ya, berupa bilangan. Oke. Ini A panjang berarti ini kan tadi vektornya ya, panjang A vektor A kali vektor B per panjang B. Nanti kita cari nilai mutlaknya. Oke, dan dia selalu bernilai positif, namanya panjang ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat proyeksi ortogonal vektor A pada B dinotasikan dengan vektor C. Nah, sekarang apa bedanya? Kalau tadi kan yang ditanya panjangnya. Kalau ditanya proyeksi skalarnya adalah vektor C-nya. Vektor C-nya OC tadi itu sama dengan apa? Dalam berupa vektor. Maka kita akan dapati proyeksi vektor, kita ya buat dalam vektor satuan ya kan. Ini tadi kan panjang. A vektor kali B vektor per panjang B vektor untuk mencari vektor satuannya dikali B vektor. Berarti nanti hasilnya berupa dalam vektor. Ya, hasil dari proyeksinya berupa vektor. Tapi kalau panjangnya dia berupa bilangan satuan panjang. Oke, saya mungkin akan lebih mudah kalau kita ketemu di contoh. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik untuk contohnya. Vektor A itu sama dengan 2I vektor dikurang 6J vektor dikurang 3K vektor. Dan vektor B itu adalah 4I vektor ditambah 2J vektor kurang 4K vektor. Berarti vektor ini berada di ruang 3 dimensi. Ya. Nah, panjang proyeksi A vektor pada B. Pertanyaan pertama ini panjang proyeksi A vektor pada B vektor. Berarti jatuhnya vektor itu adalah di vektor B. Ya. Yang kedua, berapakah proyeksi skalar ortogonal A vektor pada B vektor? Berarti nanti kita akan ketemu sama, hati-hati di sini ya, proyeksi skalar A vektor pada B vektor akan berbeda dengan soal yang C. Proyeksi skalar ortogonal B vektor pada A vektor. Ya, kalau dia A vektor pada B vektor berarti vektor C-nya itu pada B. Sedangkan kalau yang C ini B vektor pada A vektor, maka proyeksinya itu jatuh pada A vektor. Seperti itu. Baik, lalu proyeksi vektor A vektor pada B. Nah, kita lihat ya. Gimana penyelesaiannya? Ya. Nah, untuk yang pertama ditanyakan panjang proyeksi vektor A pada B. Panjang proyeksi vektor A pada B. Berarti panjangnya ini ya. Oke, ini A kali B. Ini vektornya tadi. 2I dikurang 6J dikurang 3K vektor dikali 4I ditambah 2J dikurang 4K vektor. Per panjang B. Ini rumusnya udah ada ya. Panjang B berarti akar dari koefisien 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Oke. Nah, perkalian dotnya yang sejenis ya 2 I sama I ada nilai kalau dia I kali J kan hasilnya adalah 0. J kali K 0 kalau tidak sejenis. Itu ya. Oke. Nah, ini 2 kali 4 sama dengan ya 8 min 6 kali 2 sama dengan minus 12 min 3 kali min 4 sama dengan 12. Nah, panjang vektornya ini tadi hasilnya berapa ini? 16 tambah 4, 20 tambah 16, 36. 36 kuadrat, 36 akar 36 adalah berapa? 6. Sampai di sini paham ya? Maka kita akan dapati panjang C itu adalah 4/6 sama dengan 4/3. Oke, itu panjang vektor C A pada B. Itu ya. Paham sampai di sini? Bisa? Bisa, Mem. Bisa. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal yang B. Yang B tadi diketahui bahwa panjang vektor A kali B per panjang B itu adalah 4/3 panjang proyeksinya. Itu ya.
Nah, sama itu ya, proyeksi skalar. Jadi bahasanya proyeksi skalar itu adalah skalar, berarti nilainya berupa bilangan ya. Maka sama dengan panjang vektor C. Oke. Nah, sekarang kita yang C. Ini B pada A. Hati-hati, B pada A berarti perpanjangnya itu adalah panjang siapa? Panjang A. Ya. Berarti C vektor dikali, ini kan tadi proyeksi skalar B vektor pada A vektor. Berarti jatuhnya vektor itu adalah di A vektor. Jadi kalau misalnya dibuat ke dalam gambar, misalnya ini kita buat ke dalam gambar, ini kan hasilnya ya. Ini kalau dibuat ke dalam gambar, tadi kan vektor, coba saya ini kan ya. Oke, kalau dia dibuat dalam gambar untuk kasus ini kan tadi gambarnya begini ya. Ini tadi OA-nya kan. Ini adalah vektor A-nya. Nih, yang ini B-nya gitu kan. Ini B vektornya, ini A-nya vektornya. Nah, kalau secara gambar, dia itu kalau yang tadi, kalau yang B, kasus yang B itu kan dia jatuhnya begini tadi ya. Nah, kalau yang B kebalikan, dia vektornya itu nanti jatuhnya ke A. Jadi nanti vektor C vektornya itu berada dari pangkal O yang di sini. Pangkal O yang di sini, ini dia. Ini kemari. Bisa ya? Paham ya? Inilah si C vektornya. Nanti di sinilah yang dia bagian dari si C proyeksinya. Oke, jadi B pada A. Jadi vektornya ini berada di mana? Berada di B-nya. Oke, berarti dia vektornya berada di A, kalau yang B tadi berada di B, karena pada B. Paham ya untuk membedakannya. Nah, sekarang sama rumusnya, berarti proyeksi skalar C ini tadi adalah berapa? B kali A, B vektor kali A vektor per panjang A. Nah, hati-hati ini panjang A ini ya. B kali A sama seperti yang di atas tadi, 4 kali 2 ditambah 2 kali min 6 ditambah min 4 kali min 3. Karena B kali A dalam vektor sama juga dengan A kali B. Berlaku ya komutatif. Maka panjang A-nya itu adalah akar dari 2 pangkat 2 ditambah min 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Ini si nilai A-nya. Gitu ya. Maka kita dapati untuk yang di bawah itu akan 49,7. 8/7. Maka proyeksi skalar B pada A adalah 8/7. Paham ya? Kita lanjut yang berikutnya di soal yang C. Nah, di soal yang C ini, soal yang C, soal yang D yang ditanya adalah proyeksi vektornya. Jadi hasil berupa vektor, hasil berupa vektor. Nah, perhatikan rumusnya tadi kita dapati adalah C vektor itu sama dengan A vektor dikali B vektor per panjang B vektor kuadrat. Jadi panjang dikuadratkan dikali siapa? Dikali B vektor. Nah, ini dari mana ya dapatnya? Gitu. Jadi kita ini membuat ke dalam suatu vektor satuan. Ingat vektor satuan itu adalah vektornya per panjang vektor. Seperti itu ya, sama dengan 1. Jadi nilainya tidak berubah, tapi ini dalam vektor. Karena diminta dalam vektor, maka dibuat seperti ini. Paham ya? Oke, nah tadi kita udah dapat nih panjang. Panjang A kali B per B itu sama dengan 4/3. Karena ini sudah ada ya di depan, makanya saya buat aja ini 4/3. Oke, baik. Nah, di sini vektor B siapa? 4I ditambah 2J vektor dikurang 4K vektor per panjang B. Kan panjang B kali panjang B tadi gitu ya. Oke, nah dapatlah panjang B tadi adalah 6. Nah, ini hasilnya kalau disederhanakan 2 sama 4 sama 6 kan bisa dicoret ya. Ini 3, yang ini 2. Oke, maka hasilnya adalah 2/9 dikali 4I vektor tambah 2J vektor kurang 4K vektor. Oke, maka kita dapati vektor C-nya itu adalah 8/9I vektor ditambah 4/9J vektor dikurang 8/9K vektor. Oke, inilah proyeksi vektor dari A pada B. Proyeksi vektor dari A pada B hasilnya adalah berupa apa tadi?
berupa vektor. Paham sampai di sini? Paham, Mem. Paham. Nah, kalau kamu cek nanti, ketika kamu cek, kita kan udah dapat nih si C vektornya. Kalau kamu cek nanti, kalau kamu cari akar, cari panjang C, ini kan ketahuan kalau A pada B panjang C-nya adalah 4/3 kan. Nah, kalau kamu cek nanti ini cari panjang C, maka kamu akan dapati nilainya itu adalah, kalau nyari panjang apa? Akar dari, bisa dilanjutkan? Kalau nyari C sama dengan panjang C ini, kalau dari vektornya sudah diketahui. Panjang C ini sama dengan apa? Ya, J ini? Akar 8/9 kuadrat tambah 4/9 kuadrat ditambah minus 8/9 kuadrat. Iya, betul. Jadi kalau kamu cari nih 8 kuadrat itu kan 64. Ditambah 4 kuadrat ya. Ditambah ini kan pernya sama dengan per 9 semua. Berarti per 81 kan. Nah, akan dapati akar 64 ditambah 16 ditambah 64. Seperti itu ya. Kan dapatnya 144/81 kalau saya nggak salah ya akar. Nah, kalau dibuat akarnya, maka kamu sederhanakan akarnya, kamu akan dapatin 144 itu 12 ya. 12/81, 12/9. Sama-sama bagi 3 hasilnya adalah berapa? 4/3. Jadi panjangnya sama. Pasti kalau misalnya ada soal ketahuan hasil proyeksi vektornya duluan, kamu dicari panjang, kamu nggak usah balik lagi ke rumus. Ingat aja, cari aja panjang ini. Itulah si panjang vektornya. Begitu ya. Jadi ini hasilnya sama-sama 4/3 untuk panjang vektor C-nya. Nah, vektor C-nya apa? 8/9I ditambah 4/9J dikurang 4/9K. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Nah, contoh 2 ini misalkan C vektor adalah proyeksi vektor ortogonal dari A pada arah vektor B. Hati-hati, kita harus lihat itunya ya. Dari A pada siapa? Pada B. Dan P menyatakan panjang C. Panjang C vektor. Jadi kita cari dulu si C vektornya. Yang pertama diminta tunjukkan bahwa nilai P berada dalam batas panjangnya itu, C itu adalah dari 0 sampai lebih kecil dari si panjang A. Buktikan. Jadi kalau secara gambar tadi, kalau dia gambar A pada B, otomatis kan kita kan dapat gambarnya gini ya. Ini kan dia segitiga siku-siku tadi kan. Kan kamu harus buktikan bahwa panjang si C ini kan si C-nya. Panjang C ini pasti lebih kecil dari si panjang si A yang memproyeksikannya. Gitu kan? Karena ini sisi miring, ini sisi siku. Gitu. Oke, itu buktikan. Yang kedua, jika P sama dengan 0, sebutkan kedudukan A pada B. Jadi nanti si C vektornya itu adalah pada siapa? Pada si B vektor, pada B vektor ini. Oke. Jika P sama dengan panjang A, sebutkan kedudukan A terhadap B. Oke, baik, kita lihat ya dari ini nilainya. Baik. Misalkan A, kita misalkan A1, A2, A3. B itu adalah B1, B2, dan B3. Oke. Nah, tadi kita udah dapat rumusnya itu adalah C vektor A vektor kali B vektor per panjang B kuadrat dikali B vektor. Sama dengan ini dia rumusnya ya. A kali B1, A1, A2, A3 dikali B1, B2, B3. Koefisiennya saja. Per panjang dari siapa? Pada B. Berarti panjang dari si B. B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat dikalikan vektor B-nya. Oke. Nah, dari sini kita akan dapati si C vektor itu, ini kan kuadrat berarti akarnya hilang ya. Oke, panjang B kan tadi dikuadratkan akarnya hilang. Kita akan dapati A1 B1 kuadrat ditambah A2 B2 kuadrat ditambah A3 B3 kuadrat per per B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat. Nah, dari sini kita akan dapati nilai yang ini, panjang C itu sama dengan panjang A. Bisa jadi ya, kalau ini dicoret. Itu ya, kalau dia tepat, berhimpit artinya. Proyeksinya jadi panjang C sama dengan panjang A. Ya, nah jika P sama dengan 0, maka kedudukan A pada B dan B, jika P sama dengan 0, maka kedudukan A pada vektor B adalah A pada vektor B itu saling tegak lurus. Jadi dia tidak akan ada proyeksi hasilnya jika dia tegak lurus. Paham sampai di sini?
Jadi kalau misalnya vektor A-nya begini, vektor B-nya gini, sudutnya tegak lurus, otomatis kan proyeksinya ini A sendiri ya, sama dengan 0 ya, nggak ada proyeksinya kan? Oke, jatuh proyeksinya membentuk sudut tidak ada. Kalau dia A sama B saling tegak lurus, maka panjang proyeksinya itu sama dengan 0. Oke, nah jika P sama dengan panjang A, maka kedudukan A sama B adalah panjang C sama dengan panjang A. Panjang C sama panjang A berarti dia berhimpit, itu dia artinya. Oke, kita lanjut ya. Bisa ya untuk yang tadi, itu cuma pengertian saja. Baik, yang ketiga, satu contoh lagi sebelum kita akhiri. Oke, diketahui titik A, nah ini dalam titik bukan dalam vektor, jadi kamu harus ingat membentuk ke vektornya nanti. Diketahui titik A, 2, 3, min 1, dan B, min 2, min 4, 3. Serta vektor P 4I dikurang 3J ditambah K vektor. Maka tentukan proyeksi skalar ortogonal P pada arah AB. Berarti yang pertama kali kamu lakukan adalah cari vektor AB-nya dulu. Masih ingat? Vektor AB bisa dicari dengan cara apa? Kalau titik yang diketahui. B dikurang A, Mem. Iya, titik B dikurang A. Nanti itu ya. Setelah itu baru kita cari panjang proyeksi skalarnya dan vektornya apa. Vektor proyeksinya apa. Baik. Lanjut ya. Dari contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga penyelesaiannya. Nah, tadi kita udah dapat ya. Vektor AB itu adalah titik B kurang A. Maka kita dapati min 2, min 4, 3 dikurang 2, 3, min 1 sama dengan berapa? Min 4, min 7, dan 4. Ini 3 dikurang-kurang 1 hasilnya 4. Oke, nah panjang vektornya adalah tadi P pada AB. Vektor P, ortogonal P pada arah AB. Maka P vektor dikali AB vektor per panjang siapa? AB. Nah, kita masuk ke di sini ya. Ini kita dibuat dalam vektor kolom, si P-nya jadi 4, min 3, 1, dikali min 4, min 7, 4. Oke, nah panjang B-nya ini kuadratkan. 16 kuadrat, 4 tambah 49 ditambah 16. Oke, hasilnya adalah 16 tambah 16, 32 ditambah 49, 81 ya. K9. Ini dikalikan hasilnya 4 kali min 4 sama dengan berapa? Min 8. Ditambah min 3 kali min 7, 21. Min 16 ditambah 21 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 9. Dari sini kita akan dapati 9 per 9 sama dengan 1. Panjang proyeksi P pada AB adalah 1. Ini panjangnya. Nah, setelah itu yang B yang ditanya adalah apanya tadi? Yang ditanya adalah vektornya, proyeksi vektornya. Jadi dalam vektor. Nah, kita masuki yang tadi. Kan kita dapat rumusnya P vektor kali AB vektor per panjang AB kuadrat per AB. Karena kamu sudah dapat si panjang C, ini kan dia panjang C rumusnya P kuadrat dikali AB vektor per AB dikali AB. Panjang AB dikali AB vektor. Oke, tadi kan udah dapat ya. Ini hasilnya berarti 9 per panjang AB diketahui tadi 9, jadi 9 kali 9, 81. Min 4, min 7, 4 itu adalah vektor AB. Maka sederhanakan 9 per 81 itu adalah 1 per 9 dikali min 4, min 7, 4. Maka kita dapati si vektor C-nya itu adalah berapa? Min 4 per 9, min 7 per 9, dan 4 per 9. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Paham? Paham, Mem. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.